Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus? Tazkiyatun nufus itu adalah penyucian jiwa dari hal-hal penyakit hati yang ada pada diri manusia. Karena pada dasarnya manusia akan selalu memiliki yang namanya penyakit hati. Entah penyakit hati kepada orang lain ataupun kepada siapapun itu. Penyakit hati lahir dari setan dan jin yang selalu membisikkan pikiran ke dalam diri manusia. Dalil penyakit hati terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fi qulubihim maradun fazadahumullahi marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit ditambah Allah penyakitnya, bagi mereka siksa yang pedih disebabkan karena mereka berdusta. Teman-teman ada yang tahu penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Tahu. Apa itu? Nah, itu termasuk salah satu penyakit hati. Tapi ada lagi induk dari penyakit hati yang paling berbahaya itu adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang apa? Ragu tentang kekuasaan, ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat ragu itu lahirlah sifat sombong, iri, terus sulit memaafkan, cinta kepada dunia, khawatir yang berlebihan, dan berputus asa. Manusia yang ragu tentang kebesaran Allah Maha Kuasa, maka dari itu manusia menjadi orang yang gampang khawatir. Khawatir itu muncul karena mereka tidak yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka cukup mengatakan hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Ketika manusia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika didatangkan masalah, cukup mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada pertolongan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang ragu meninggalkan pekerjaannya karena harus menjaga hijabnya, karena harus menjaga keimanannya kepada Allah. Kalau saya tidak menerima pekerjaan ini atau saya tidak melanjutkan pekerjaan ini, lantas saya harus bekerja sebagai apa? Lantas saya besok harus makan apa? Bukankah ini adalah sesuatu hal yang meragukan Allah bahwa Allah itu maha kuasa? Ini yang menjadi penyakitnya. Jadi bukan pekerjaannya yang salah, namun keraguannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya menjadi hal yang lebih baik lagi. Seperti contohnya, Nabi Musa meninggalkan Mesir, Allah ganti dengan Palestina. Nabi Ibrahim meninggalkan Irak, Allah ganti dengan Mekah dan Palestina. Nabi Muhammad meninggalkan Mekah, Allah ganti dengan keluarga baru di Madinah. Jika manusia berhijrah di jalan Allah, di jalan yang benar, maka Allah akan senantiasa menolongnya menjadi hal yang lebih baik lagi. Hanya saja ketika manusia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sedikit ujian kepada dirinya untuk melihat bahwa manusia itu harus lebih berusaha lagi. Dan dari hal itu, kadang manusia merasakan bahwa dia itu kurang sabar, banyak mengeluh, dan ujung-ujungnya ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bahwa jika manusia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya menjadi hal yang lebih baik lagi. Maka dari hal itu teman-teman, kita harus perkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buang rasa ragu dan kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sumber iman yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat 6 yang artinya, tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya.
Kalau kita sering ragu dan khawatir tentang hidup kita, berarti kita tidak yakin nih dengan jaminan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu sebaliknya, ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa khawatir, rasa ragu itu akan hilang begitu saja. Seperti caranya kita menenteramkan hati, yaitu angkat kedua tangan. Kita meminta pertolongan kepada Allah dan kita mengucapkan Ilahi Robbi, Engkau maha besar ya Allah. Dan dari hal itu hati akan menjadi tenang. Inti dari obat hati itu adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita optimis bahwa Allah itu maha kuasa, maha besar. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Dan dari ayat tersebut Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah maha besar. Jika pergantian malam dan siang saja bagi Allah itu kecil, apalagi masalah manusia. Kita tidak perlu ragu kepada kekuasaan Allah bahwa Allah itu akan jamin kehidupan kita menjadi yang lebih baik lagi. Kita buang rasa khawatir, kita ganti dengan rasa optimis. Inti dari pembahasan kali ini adalah bahwa kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buang rasa ragu agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut, agar hati kita menjadi tenang, kita menjadi tentram dan jauh dari hal-hal yang tidak baik. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.